Mak Sarmi, mau kemana, Mak? Kok buru-buru amat? Apa Mak mau ke warung Titin? Titin ke pasar dulu ya, Mak. Mau belanja? Beras di warung sudah habis. Titin gak lama kok, Mak. Mak mau titip apa? Biar Titin sekalian belikan di pasar. Alhamdulillah kita ketemu di sini ya, Tin. Rencananya Mak mau ke kebun dulu. Mau lihat pisang. Kali aja ada yang mateng. Mak mau tukar pisang sama beras. Apa bisa, Tin? Sudah seminggu Mak nggak punya beras. Rasanya kepengen banget makan nasi. Astagfirullah, Mak. Bang Fuad kemana, Mak? Apa Bang Fuad gak pernah jengukin emak? Padahal kan Bang Fuad rumahnya di desa sebelah. Tega sekali Bang Fuad ya, Mak. Emak sudah terbiasa hidup sendiri, Tin. Emak juga nggak mau membebani hidup Fuad. Apalagi dia sudah berumah tangga. Tapi Mak, Titin sedih rasanya dengar Mak. Sampai-sampai gak punya beras. Bang Fuad kan anak emak. Satu-satunya, masa dia gak mau peduli sama emak? Terus selama ini, emak makannya bagaimana, Mak? Ya apa-apa saja yang bisa Mak makan, ya Mak makan. Kadang juga Mak jual hasil tanam sayuran emak. Tapi sekarang ini sayuran emak belum bisa dipanen. Makanya emak mau jual pisang saja. Iya, Mak, gak apa-apa. Biar Titin yang ambil pisang, Mak. Mak, kalau gak punya beras di rumah, Mak datang ya ke warung. Mak boleh ngutang dulu kok, Mak. Gak apa-apa, Tin. Mak sudah biasa kok. Emak malahan gak mau repot-repotin kamu. Ya udah, Mak. Ke kebun dulu ya, Tin. Iya, Mak. Hati-hati ya, Mak. Nanti Titin tunggu Mak di warung ya. Ya Allah ya Rob, kok ada anak kayak Bang Fuad ya? Tega sekali. Dia pikir dia keluar dari batu kali ya. Terus langsung besar sendiri. Gak diurusin dari bayi. Gedek banget aku sama Bang Fuad. Astagfirullah ya Allah. Sabar ya, Mak. Di sebuah desa subur dan tenang, hiduplah seorang ibu tua bernama Mak Sarmi. Dulu, dia membesarkan anak semata wayangnya, Fuad, dengan penuh kasih dan kerja keras dari kebun pisang warisan suaminya. Namun, seiring waktu, kasih sayang itu berubah menjadi luka. Semuanya karena keserakahan seorang anak terhadap darah dagingnya sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Kebun pisang anakku sangat subur sekali. Aku ambil satu saja. Ini sudah cukup untuk menukarnya dengan beras. Semoga aku bisa kuat bawa pisang sebesar ini. Hei, ngapain emak metik pisang di kebun ini? Ini kebun saya, bukan kebun kampung. Loh, nak, kebun ini kan warisan dari bapakmu. Dulu bapak kan pernah bilang, kalau kebun ini buat kita berdua. Emak gak ngambil banyak. Banyak kok, nak. Emak cuma ambil satu saja untuk ditukar sama beras. Bapak sudah nggak ada, Mak. Sekarang semua atas nama saya. Saya yang bayar pajak, saya yang rawat. Jadi jangan seenaknya metik pisang kayak maling. Ya Allah, Fuad anakku, tolong emak, nak. Emak cuma minta satu tandan saja. Sudah seminggu ini, emak nggak punya beras sama sekali di rumah. Kalau butuh makan itu minta, jangan maling. Saya malu punya emak kayak kamu begini. Ngemis-ngemis, tapi sok punya hak di sini. Astagfirullah, ya Allah, ya Robi. Pulang sana dan jangan ke kebun ini lagi. Bagaikan petir di siang bolong,
di kebun pisang warisan suaminya. Emak Sarmi berdiri dengan hati hancur. Kata-kata kasar dari mulut anaknya sendiri menusuk lebih dalam dari pisau. Ia dituduh maling oleh darah dagingnya. Padahal yang ia petik hanyalah kenangan dan rindu pada almarhum suaminya. Bude, ada sabun mandi nggak? Sekalian sama samponya ya, Bude. Ada kok, Ning. Bentar ya. Bude duduk dulu capek. Baru pulang pasar soalnya. Oh ya, Bude. Bude ada jual pisang nggak? Sekalian aja, Bude. Ning mau juga pisangnya. Nah, sebenarnya Bude ini lagi nungguin Mak Sarmi, Ning. Katanya dia mau jual pisangnya ke sini. Tapi sampai sekarang kok belum datang ya? Kasian banget Mas Sarmi, Bude. Tadi Ning lihat pas mau antar anak sekolah lewat kebun pisang. Masa Mak Sarmi dikatain maling sih sama anaknya si Bang Fuad itu? Padahal kan itu kebunnya Mak Sarmi sendiri. Astagfirullah. Hal azim Fuad. Kurang ajar sekali dia sama ibunya sendiri seperti itu. Dasar anak durhaka. Aku nggak habis pikir. Mak juga bilang kalau dia nggak pernah datang menjenguk. Sampai-sampai emak nggak punya beras di rumah. Ayo Ning, kita ke rumah Mak Sarmi. Bude mau bawakan dia beras. Sedih Bude, dengarnya Ning. Ayo Bude, Ning temenin. Tapi gimana warung Bude? Apa ada yang jagain? Tenang aja Ning, ada Pak Demu di rumah. Biar Pak De yang jaga warungnya sebentar. Tunggu ya Ning, Bude ambilkan beras dulu buat Mak Sarmi. Titin, yang tidak punya hubungan darah sekalipun dengan emak Sarmi, merasa prihatin dengan keadaan emak. Dia datang dengan membawakan sekantong beras untuk emak Sarmi. Dia juga tahu, sekantong beras ini tidak bisa mengubah apapun dalam situasi konflik antara seorang emak dan anaknya. Saya mau melaporkan kalau ada maling pisang di kebun saya. Dia mau mencoba mengambil pisang saya. Untung saya lihat duluan. Tolong Bapak polisi ke sini sekarang. Saya akan antar Anda ke rumahnya. Biar kamu tahu rasa tua bangka. Kamu selalu saja merepotkan saya. Biar kamu memusuk di penjara. Tunggu saja. Aku juga sudah muak dengan tua bangka ini. Memang dasar tidak tahu malu. Enak saja main petik pisang yang kurawat. Sebentar lagi kamu akan kujebloskan ke penjara. Bude, kenapa Om Fuad jahat sekali ya? Nining takut banget sama Om Fuad. Kayaknya Om Fuad marah sekali sama Mak Sarmi ya, Bude. Ning, nanti kalau di dalam kamu jangan ngasih tahu sama Emak Sarmi ya. Kasian dia nanti kepikiran. Bude aja sedih banget dengarnya. Kalau memang yang dilaporkan Bang Fuad itu Mak Sarmi, benar-benar gak punya hati si Fuad itu. Semoga Allah selalu melindungi Mak Sarmi. Titin, sini masuk kok. Kamu berdiri saja di situ. Ayo sini masuk sini. Sini Ning, ayo. Masuk ke dalam rumah emak. Iya Mak, ini Titin sama Nining baru aja mau manggil Mak Sarmi. Emak sudah nongol duluan. Mak, Titin sama Nining pamit pulang dulu ya Mak. Mak yang sabar ya. Semoga Mak selalu diberikan kebahagiaan. Dan untuk Bang Fuad, semoga Bang Fuad sadar ya Mak. Emak ucapin terima kasih ya Tin. Sudah ngirimin emak beras. Maafin emak, ya sudah ngerepotin kamu. Enggak Mak, Titin malah senang. Sudah bisa bantu emak. Ya udah, Titin pulang dulu ya Mak. Ini Pak rumah maling itu. Cepat tangkap dia Pak. Hei tua bangka, keluar kamu. Hei tua bangka, keluar kamu. Ya Allah, itu kayak suara Bang Fuad Mak. Bude, Nining takut, Bude. Ini dia Pak, orang yang maling pisang di kebunku. Tangkap dia Pak. Bukan dia yang rawat. Bukan dia yang bayar pajak. Dan bukan dia yang kasih pupuk. Tapi seenaknya aja metik pisang di kebunku. Aku tidak terima. Cepat borgol tangannya Pak. Bawa dia ke kantor polisi. Aku sudah muak melihat tingkahnya. Menyusahkan orang saja. Bang Fuad, sadar Bang itu emak kandung Abang. Abang kok tega mau menjarakan emak kandung Abang sendiri Bang? Kamu, diam Titin. Kamu gak usah ikut campur urusan keluargaku.
Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya menasehatiku. Aku nggak butuh nasihatmu. Anakku Fuad, emak benar-benar minta maaf kalau emak sudah salah sama kamu. Emak nggak bermaksud mencuri pisangmu, nak. Emak hanya ingin membeli beras. Emak janji, nak, emak nggak akan injakan kaki lagi ke kebunmu. Enak aja cuma minta maaf. Hukum tetap berjalan. Nggak akan pernah aku cabut laporannya. Ingat ya, tua bangka. Jangan pernah kamu anggap aku anakmu lagi. Karena aku tidak sudi mempunyai emak sepertimu. Ayo Mak, sekarang Mak ikut aku ke kantor polisi ya. Nanti di sana Mak bisa menjelaskan semuanya. Rasain kamu, biar kapok. Semoga kamu membusuk di penjara. Sekarang hidupku tenang. Aku pastikan kamu tidak akan kembali lagi ke sini. Mak, maafin Titin ya, Mak. Nggak bisa bantuin Mak. Semoga Mak sehat selalu ya, Mak. Titin akan selalu mendoakan Emak. Fuad, anak semata wayang Mak Sarni, akhirnya membawa polisi untuk menangkap Mak. Mak Sarni yang merasa bersalah tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya sakit. Bibirnya keluh, hanya kata maaf yang bisa diucapkan oleh Mak Sarni. Mak Sarni tidak pernah membayangkan bahwa anaknya sendirilah yang mencoba menjebloskan dia ke penjara hanya karena sebuah pisang. Mak yang tabah ya. Omongan Bang Fuad nggak usah diingat terus ya Mak. Emak sudah ikhlas, nak. Emak nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Air mata Mak Sarmi tak berhenti menetes. Sakit hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ikhlas adalah jalan menuju ketenangan hati. Di dalam diamnya Radit, hatinya juga ikut hancur karena harus membawa seorang ibu tua yang dilaporkan anak kandungnya sendiri hanya karena sebuah pisang. Tapi Radit tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak benar-benar membawa Mak Sarmi ke kantor polisi karena dia tahu orang tua adalah harta yang sangat berharga. Nak, kamu bawa emak kemana ini, nak? Bukannya kamu harus membawa emak ke kantor polisi. Kenapa kita ada di sini? Ini rumah siapa, nak? Ini rumah Radit Mak. Sengaja Radit bawa Mak ke sini. Radit nggak mau bawa Mak ke kantor polisi Mak. Radit mau cari cara dan jalan keluar supaya Mak nggak dipenjara. Sementara waktu Mak tinggal dulu ya di rumah Radit. Tapi, nak, emak nggak mau menyusahkan kamu, nak. Emak nggak enak tinggal di sini. Oh ya, Radit di sini tinggal sama siapa? Kebetulan Radit tinggal sendiri di sini Mak. Jadi Mak nggak usah malu ya. Di sini juga ada 2 kamar kok. 1 kamar Radit, 1 kamar buat Mak. Sekarang Mak istirahat dulu ya Mak. Kalau Mak bosan, Mak bisa nonton TV. Kalau Mak lapar, ada makanan di dapur Mak. Terus kalau Mak mau masak, ada bahan mentahnya di kulkas ya Mak. Radit mau kembali ke kantor dulu ya Mak. Mau diskusikan masalah ini dengan teman-teman Radit. Radit berangkat dulu ya Mak. Radit merasa sedikit lega karena sudah membawa Mak Sarmi untuk sementara tinggal di rumahnya. Radit akan mencari cara apa saja untuk tidak memenjarakan Mak Sarmi. Tapi entah bagaimana caranya. Titin, aku peringatkan kau ya. Jangan coba-coba ikut campur urusan keluargaku. Aku tidak suka. Atau kau juga aku akan laporkan ke polisi atas tuduhan tidak menyenangkan. Tapi Bang, memang Abang sudah keterlaluan, Bang. Emak Sarni itu darah daging Abang. Dia yang lahirkan Abang di dunia ini, Bang. Nggak sepantasnya Abang berbuat begitu. Mak Sarni itu emak yang baik dan sabar. Tapi kenapa Abang begitu membenci Mak Sarni? Mak Sarni salah apa sama Abang? Dia hanya ingin makan, Bang. Makan
Sudah seminggu dia tidak punya beras di rumah. Apa abang tahu? Asal abang tahu ya, abang masih beruntung masih memiliki orang tua. Seharusnya abang rawat surga abang, bukan malah membuangnya. Kamu tahu apa Titik? Kamu nggak tahu apa-apa. Sekali lagi kuperingatkan kamu, jangan ikut campur urusanku. Biarkan saja tua bangka itu membusuk di penjara, karena aku akan menjual tanah dan rumahnya. Ingat itu Titin. Abang juga harus ingat bang, azab Allah itu sangat pedih. Bertaubatlah bang, minta maaf dengan emak. Ini belum terlambat bang. Aku tidak peduli. Apa itu azab? Hanya omong kosong. Sekali lagi kuperingatkan, kau diam atau kau kujebloskan ke penjara. Dengan perasaan yang kesal, Fuad menuju kebun pisang kesayangannya. Dia tidak tahu bahwa azab akan segera mendatanginya. Astaga, apa yang terjadi di sini? Apa yang sudah dilakukan si tua bangka itu terhadap kebunku, pisang-pisangku? Aku tahu, pasti dia meracuni pohon-pohon pisangku ini. Gak bisa dibiarin, akan ku tambah tuntutanku. Selain maling, kamu juga mencoba merusak kebunku. Seketika dalam sekedip mata, Fuad dihantam oleh petir yang tiba-tiba menyambarnya. Mulutnya dibungkam oleh hantaman petir yang membuat seluruh wajah dan kulit tubuhnya melepuh seperti habis terbakar. Azab telah dibayar tunai. Assalamualaikum, Bu. Bu, Radit ada mau ngabarin sesuatu, Bu. Radit mau ngomong apa, Nak? Ibu sabar ya. Radit mau ngabarin, Bang Fuad sudah meninggal, Bu. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, anakku, Fuad. Astagfirullah ya Allah. Pak Ustadz ini bagaimana Pak? Aku nggak habis mikir dari tadi Pak. Kok bisa tiba-tiba muncul banyak banget pisang busuk di liang kubur Pak Fuad loh Pak? Capek saya bersihkannya loh Pak. Semakin dibersihkan malah semakin muncul dan muncul Pak. Malah nggak habis-habis dari tadi. Apa ini karena perbuatan yang kemarin itu ya Pak? Pak Fuad menjarakan ibunya sendiri cuma gara-gara pisang? Saya nggak bisa mengiyakan, Pak. Karena ini semua kuasa Allah. Saya mohon, Bapak tolong bersihkan lagi ya, Pak. Biar nanti tidak menimbulkan omongan buruk untuk almarhum. Tapi Pak, kalau masih seperti ini lagi bagaimana Pak? Saya bingung Pak. Tanah kuburan aja batasnya sudah sampai di sini. Sudah nggak ada lahan kosong lagi Pak. Tadi saya sudah coba telepon Pak Polisi. Minta tolong supaya ibunya dibawa ke sini. Iya Pak, sepertinya itu jalan satu-satunya. Ya udah, tolong Bapak coba bersihkan lagi ya, biar kita sambil nungguin ibunya datang. Ibu nggak mau ke sana, Nak. Biarkan ibu tetap di sini saja. Apa ibu yakin, Bu? Ini kesempatan terakhir ibu bertemu dengan anak ibu loh, Bu. Ibu sudah memaafkannya. Tapi ibu tidak mau lagi bertemu dengannya. Walaupun ini adalah pertemuan yang terakhir. Ya udah, Bu. Nggak apa-apa. Biar Radit saja yang ke sana. Sekarang ibu istirahat saja ya. Radit, apakah ibu boleh tinggal di sini untuk sementara waktu, Nak? Rasanya ibu belum sanggup untuk pulang ke rumah, Nak. Tentu saja, Bu. Silahkan saja. Radit nggak keberatan kok, Bu. Radit malah senang ada ibu di sini. Radit, pamit ya, Bu. Makasih ya, Nak. Kamu hati-hati ya. Pisang busuk itu tidak pernah habis, walaupun sudah berkali-kali dibersihkan.
Dan dengan terpaksa, mereka menguburkan jasad Fuad bersama dengan pisang busuk yang tak bisa pernah hilang. Apa yang terjadi pada Fuad bukan sekadar kebetulan, itu adalah teguran keras bahwa rezeki yang tidak disertai rasa syukur dan hormat kepada orang tua bisa berubah menjadi petaka dalam sekejap. Dan yang paling menyedihkan bukanlah kematian Fuad, tetapi hati seorang ibu yang sudah memaafkan, namun terlalu hancur untuk melihat anaknya, bahkan untuk terakhir kalinya. Pisang-pisang busuk yang tak pernah hilang dari liang kuburnya menjadi saksi bahwa keserakahan dan durhaka akan meninggalkan jejak, bahkan setelah manusia tiada. Ingatlah, selagi orang tua masih ada, bahagiakanlah mereka. Karena saat mereka pergi, penyesalan tidak akan pernah bisa mengulang waktu.